Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ayunanisa, NPM 10060611719, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Geographically Weighted Principal Component Analysis pada data sumber pendapatan daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan dimulai dengan latar belakang. Prinsipal komponen analisis atau PCA merupakan analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan cara mereduksi sejumlah variabel tersebut agar mempunyai dimensi yang lebih kecil tetapi dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Nah, pada umumnya, metode PCA itu sering diterapkan tanpa memperhitungkan efek spasial. Oleh karena itu, PCA biasa dapat diganti dengan PCA berbobot secara geografis atau GPCA. GPCA adalah perluasan dari metode PCA, di mana data multivariat yang digunakan mengandung efek spasial atau lokal. Nah, metode PCA dapat menghilangkan korelasi antar pengamatan. Salah satu permasalahan yaitu mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, karena masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Padahal masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda, maka permasalahan pendapatan daerah juga akan berbeda-beda di setiap daerah, dan cara mengatasinya pun akan berbeda pula. Nah, berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, ingin dilakukan analisis komponen utama dengan tujuan mereduksi variabel dan menghilangkan korelasi antar variabel, karena setiap daerah, kabupaten, dan kota di Jawa Barat mempunyai struktur kekayaan dan potensi yang berbeda-beda pula, sehingga perlu ditambahkan informasi geografis dari lokasi daerah yang diamati. Oleh karena itu, digunakan metode Geographically Weighted Principal Component Analysis dengan hasil komponen utama lokal. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode GPCA pada data pendapatan daerah di Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana membentuk variabel-variabel baru atau komponen utama yang tidak berkorelasi agar dapat menggantikan atau mensubstitusi variabel-variabel sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Yang selanjutnya, tujuan penelitiannya itu yang pertama, mengetahui penerapan metode GPCA pada data pendapatan daerah di Jawa Barat. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk variabel baru atau komponen utama yang tidak berkorelasi sehingga dapat menggantikan atau mensubstitusi variabel-variabel sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori serta cara mengaplikasikan analisis data menggunakan metode GPCA. Yang kedua, bagi pemerintah itu diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan dijadikan sebagai bahan kajian maupun masukan berupa sumbangan informasi yang mungkin dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, terutama untuk lembaga tulis daerah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengkajian bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang sama sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian. Yang berikutnya, tujuan pustaka dimulai dengan prinsipal komponen analisis. Nah, komponen utama didefinisikan sebagai kombinasi linear dari n variabel asal yang dinyatakan pada persamaan berikut, yaitu matriks C berukuran n kali 1 sama dengan matriks A berukuran n kali n dikalikan dengan matriks X berukuran n kali 1, di mana matriks C merupakan matriks variabel baru yang berukuran n kali 1 dan A merupakan matriks konstanta yang berukuran n kali n dan X merupakan matriks variabel asal yang berukuran n kali 1. Atau dalam bentuk persamaan lain dapat dituliskan sebagai C1 sama dengan A1 transpose dikalikan dengan X sama dengan A11 dikali X1 ditambah sampai dengan A1P dikalikan dengan XP. Begitupun selanjutnya sampai didapatkan CP. Nah, kemudian kriteria pemilihan komponen utama yang mampu menerangkan total varian data itu sekitar 70-80% menggunakan proporsi kumulatif varian atau PKV dengan rumus lambda I dibagi sigma dari lambda I dikalikan dengan 100%, atau dapat dituliskan juga sebagai lambda I dibagi dengan lambda 1 tambah lambda 2 ditambah sampai lambda T dikalikan 100%. Yang selanjutnya, uji asumsi PCA. Yang pertama, uji normal multivariat. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal multivariat, maka dapat dilihat dari Kiki plot antara square distance dengan nilai kuantil dari distribusi C-square. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal multivariat, H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, pemeriksaan normal multivariat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghitung nilai square distance atau DJ kuadrat yang merupakan jarak mahalanobis untuk setiap pengamatan dengan rumus DJ kuadrat sama dengan
matriks data ke J dikurangi dengan vektor rata-rata variabel X ditranspozkan dikali dengan matriks varians covariance inverse dikalikan dengan matriks ke J dikurangi dengan vektor rata-rata. Nah, setelah itu, mengurutkan nilai DJ seluruh pengamatan yang diperoleh dari perhitungan di atas dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga itu membuat Kiki plot atau chi-square plot dengan nilai DJ-nya sebagai sumbu X dan nilai kuantil atasnya sebagai sumbu Y. Nah, dapat dilihat dari scatter plot atau Kiki plot yang nanti terbentuk, jika titik-titik pada plot itu cenderung mengikuti garis linear atau mengikuti garis lurus, maka data memenuhi asumsi distribusi normal multivariat. Selanjutnya, kriteria pemenuhan asumsi normal multivariat itu dapat diketahui dengan melihat nilai korelasi antara nilai square distance dengan kuantil. Jika nilai korelasi antara square distance dan kuantil kurang dari R tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat, begitupun sebaliknya. Uji asumsi PCA yang berikutnya itu uji kecukupan data menggunakan KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin dengan uji hipotesis H0 yaitu ukuran data cukup untuk analisis komponen utama, H1 ukuran data tidak cukup untuk analisis komponen utama. Dengan statistik uji sebagai berikut, di mana nilai Rij merupakan koefisien korelasi sederhana antara variabel I dan J, kemudian alpha Ij itu merupakan koefisien korelasi parsial antara variabel I dan J. Nah, kriteria keputusan terima H0 itu apabila nilai KMO-nya lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan ukuran data tersebut cukup untuk analisis komponen utama. Uji asumsi berikutnya yaitu uji korelasi antar variabel menggunakan Barthes specificity dengan uji hipotesis H0 yaitu matriks korelasi sama dengan matriks identitas atau antar variabel respon tidak berkorelasi atau bersifat independen. H1-nya itu matriks korelasi tidak sama dengan matriks identitas. Artinya antar variabel respon berkorelasi atau bersifat dependen. Dengan statistik uji, chi-square hitungnya sama dengan minus dari n-1 dikurangi dengan 2Q plus 5 dibagi 6 dikalikan dengan ln dari matriks korelasi. Nah, di mana n itu merupakan banyaknya data, Q merupakan banyaknya variabel respon, dan ln R merupakan nilai determinan matriks korelasi dari masing-masing variabel respon. Nah, H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, yang artinya antar variabel respon berkorelasi atau bersifat dependen. Yang selanjutnya uji dependensi spasial menggunakan Lorentz-I dengan uji hipotesis H0 yaitu indeks Lorentz-I sama dengan 0, artinya tidak ada dependensi antar lokasi. H1-nya itu indeks Lorentz-I tidak sama dengan 0, artinya ada dependensi antar lokasi. Dengan statistik uji, Z hitung sama dengan indeks Lorentz-I dikurangi nilai harapan indeks Lorentz-I dibagi dengan akar varians dari indeks Lorentz-I. Dengan indeks Lorentz-I didapatkan pada persamaan berikut, di mana Xj merupakan nilai pengamatan pada wilayah ke J, kemudian XL merupakan nilai pengamatan pada wilayah ke L, X bar merupakan rata-rata nilai pengamatan, dan WLJ merupakan matriks pembobot pada garis L dan kolom J. Nah, pengambilan keputusan H0 ditolak atau ada dependensi spasial jika nilai mutlak dari Z itu lebih besar dari Z1 min alpha atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya, penentuan bandwidth menggunakan cross validation dengan persamaan CV atau biasa dilambangkan dengan H sama dengan sigma dari I1 sampai N dikalikan dengan YI min Y atau P tidak sama dengan I kuadratkan dengan Y atau P tidak sama dengan I, yaitu penduga YI pada lokasi pengamatan UI, VI dihilangkan dari proses pendugaan. Nah, kemudian YI-nya itu merupakan pengamatan VI dan N adalah jumlah pengamatan. Untuk mendapatkan nilai bandwidth yang optimum diperoleh dari radius H yang menghasilkan CV yang minimum. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan pembobot dengan fungsi B-square kernel dengan persamaan WJL sama dengan 1 dikurangi DJL dibagi H kuadrat, kemudian dikuadratkan. Dengan DJL adalah jarak spasial antar lokasi baris ke J dan ke L, yaitu didapatkan dari akar dari UL dikurangi UJ kuadrat dikurangi VL dikurangi VJ kuadrat, dengan UL merupakan koordinat longitude pada lokasi ke L, VL merupakan koordinat latitude pada lokasi ke L. Dengan H-nya itu merupakan bandwidth yang diperoleh dari nilai CV tadi. Kemudian bentuk matriks pembobot pada data spasial itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di mana WUJ, VJ itu adalah matriks berukuran N kali N yang elemen-elemen diagonalnya menunjukkan pembobot geografis pada lokasi ke J. Matriks pembobot tersebut dihitung untuk setiap lokasi pada pengamatan ke J. Yang berikutnya adalah menentukan matriks varians covariance dengan persamaan sigma UJ, VJ sama dengan matriks data ditranspozkan dikali dengan matriks diagonal dari matriks pembobot pada
ke J dikalikan dengan matriks data dibagi dengan trace matriks diagonal dari matriks pembobot pada lokasi ke-J. Kemudian, dari matriks varian covariance tersebut harus diuraikan menjadi eigenvalue dan eigenvektor. Dengan persamaan, LUJ, VJ dikalikan dengan VUJ, VJ dikalikan dengan LUJ, VJ transpose sampai dengan sigma dari UJ, VJ, di mana LUJ, VJ itu merupakan matriks eigenvektor lokasi ke-J yang elemen-elemennya itu merupakan loading atau koefisien komponen utama yang terbentuk. Kemudian VUJ, VJ-nya itu merupakan matriks diagonal dari eigenvalue lokasi ke-J. Nah, sigma UJ, VJ-nya merupakan matriks varians spasial pada lokasi ke-J. Selanjutnya pembentukan komponen utama dengan persamaan PCP sama dengan AP transpose dikalikan dengan X sama dengan AP1 dikalikan dengan X1 ditambah AP2 dikalikan dengan X2 sampai APP dikalikan dengan XP. Nah, komponen utama itu dibentuk dengan cara kombinasi linear dari X1 sampai dengan X ke P menjadi PC1 sampai dengan ke P yang mempunyai kriteria ciri-ciri sebagai berikut, di mana PC1 sampai PC ke P itu merupakan variabel-variabel baru yang tidak berkorelasi. Yang kedua, PC1 itu merupakan variabel kombinasi linear yang menggambarkan proporsi variansi terbesar dari komponen utama yang terbentuk. Yang ketiga, PC ke P adalah variabel kombinasi linear yang memaksimalkan variansinya. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Kemudian, dana perimbangan. Dana perimbangan itu terbagi menjadi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam PAD maupun dana perimbangan. Selanjutnya variabel penelitian. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data dan informasi statistik keuangan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dengan variabel penelitian itu ada sebanyak 8 variabel. Yang pertama, X1 merupakan pajak daerah, X2 merupakan retribusi daerah, X3 merupakan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, X4 merupakan lain-lain PAD yang sah, X5 merupakan bagi hasil pajak, X6 merupakan dana alokasi umum, X7 merupakan dana alokasi khusus, dan X8 merupakan lain-lain pendapatan daerah. Serta pada penelitian kali ini dibutuhkan koordinat latitude dan longitude, di mana latitude merupakan garis lintang dan longitude merupakan garis bujur. Yang selanjutnya langkah penelitian. Yang pertama, kita harus menganalisis data secara deskriptif. Kemudian, kita harus melakukan uji asumsi komponen utama yang terdiri dari uji normal multivariat, uji kecukupan data, dan uji kebebasan antar variabel. Yang selanjutnya adalah uji dependensi spasial menggunakan Morans I. Dan yang berikutnya, menduga nilai bandwidth H. Setelah nilai bandwidth didapatkan, kita harus menentukan matriks pembobot. Setelah matriks pembobot didapatkan, langkah selanjutnya adalah menentukan matriks varians covariance. Setelah itu, kita harus menentukan koefisien atau loading GWPCA. Setelah didapatkan koefisien loading GWPCA, pemilihan prinsipal komponen menggunakan PKV. Setelah itu, identifikasi koefisien loading terbesar, lalu hasil interpretasi. Yang selanjutnya hasil penelitian dimulai dengan deskripsi data. Nah, dapat dilihat bahwa pada variabel-variabel X1 sampai variabel X8 memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan nilai standar deviasi, seperti ditabelkan pada gambar. Kemudian yang berikutnya, uji asumsi PCA. Yang pertama dengan uji normal multivariat dengan hipotesis data berdistribusi normal multivariat, H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, dapat dilihat pada Kiki plot berdasarkan Kiki plot yang diperoleh, dapat dilihat bahwa Kiki plot atau chi-square plot dengan nilai DJ sebagai sumbu X dan nilai kuantum sebagai sumbu Y cenderung mengikuti garis lurus sehingga menandakan kriteria gagal tolak H0, artinya bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal multivariat. Nah, selanjutnya, kriteria pemenuhan asumsi normal multivariat yaitu dengan melihat nilai korelasi antara nilai square distance dengan kuantil, yaitu didapatkan 0,975. Dan nilai R tabel yang didapatkan yaitu 0,3809. Nah, karena nilai korelasi antara square distance dengan kuantil lebih besar dari nilai R tabel, maka gagal menolak H0, artinya dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat.
Selanjutnya, uji Kaiser-Meyer-Olkin dengan hipotesis H0, yaitu ukuran data cukup untuk analisis komponen utama, satunya ukuran data tidak cukup untuk analisis komponen utama. Nah, pada tabel menunjukkan bahwa nilai KMO datanya itu sebesar 0,659. Nah, dikarenakan nilai KMO berkisar antara 0,5 sampai 1, sehingga keputusan terima H0 dapat disimpulkan bahwa ukuran data cukup untuk digunakan dalam analisis komponen utama. Yang selanjutnya uji Bartlett-Sphericity dengan hipotesis H0, yaitu matriks korelasi sama dengan matriks identitas, artinya antar variabel respon tidak berkorelasi atau bersifat independen. Dengan H1-nya, matriks korelasi tidak sama dengan matriks identitas, artinya antar variabel respon berkorelasi. Nah, berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai chi-square hitung dari uji Bartlett-Sphericity itu sebesar 151,275. Jika dibandingkan dengan nilai chi-square tabel, nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada nilai chi-square tabel, karena nilai chi-square tabelnya sebesar 41,34, sehingga keputusan itu H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa antar variabel respon itu berkorelasi atau bersifat dependen dan analisis komponen utama dapat dilanjutkan karena telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, uji dependensi spasial menggunakan Moran's-i dengan hipotesis H0, yaitu indeks Moran's-i sama dengan 0, artinya tidak ada dependensi antar lokasi, dan H1 indeks Moran's-i tidak sama dengan 0, artinya ada dependensi antar lokasi. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika nilai mutlak dari Z hitung lebih besar dari Z1 min alpha atau p-value kurang dari alpha. Nah, berdasarkan tabel di samping, dengan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa pada variabel X1 sampai variabel X8 terdapat dependensi antar lokasi, sebab nilai Z hitung dari variabel 1 sampai variabel X8 lebih besar dari nilai Z alpha. Nah, dengan dilihat dari p-value-nya itu dari variabel 1 sampai variabel X8 memiliki nilai yang lebih kecil dari alpha, sehingga keputusan H0 ditolak. Kemudian yang selanjutnya pembentukan komponen utama GW-PCA, dengan yang pertama itu menghitung bandwidth cross validation. Nah, nilai bandwidth optimum dengan metode CV itu didapatkan 0,851873 karena menghasilkan CV yang minimum itu sebesar 14,03981. Nah, pada proses iterasi berarti pada iterasi ke-19, karena pada iterasi ke-19 nilai CV-nya itu sudah minimum dan konvergen. Nah, nilai bandwidth optimum CV ini selanjutnya digunakan untuk membentuk matriks pembobot. Yang selanjutnya menghitung matriks pembobot dengan fungsi pembobot B-square kernel. Nah, matriks pembobot B-square kernel dengan menggunakan bandwidth CV di sini ditampilkan pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasik. Nah, WU1V1 itu menggambarkan bentuk matriks pembobot pada data spasial lokasi ke J, berarti pada lokasi pertama. Nah, yang paling akhir adalah matriks pembobot B-square kernel WJL untuk semua lokasi pengamatan menggunakan bandwidth CV adalah sebagai berikut. Jadi akan terdapat matriks pembobot 27 kali 27 dari seluruh lokasi pengamatan. Tetapi untuk masing-masing lokasi yaitu dapat ditunjukkan pada WU1,V1 dengan bentuk matriks diagonal. Kemudian yang selanjutnya menentukan koefisien loading GWPCA dari matriks varians covariance. Jadi, dari matriks varians covariance itu, kita harus menguraikan matriks varians covariance tersebut menjadi nilai eigen dan vektor eigen, di mana elemen-elemen dari vektor eigen itu merupakan koefisien atau loading. Nah, yang ditampilkan di sini adalah untuk lokasi pertama, yaitu Kabupaten Bogor. Nah, matriks vektor eigen di atas itu dapat disusun variabel baru atau komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli, yaitu pada komponen utama pertama yaitu PC1 sama dengan minus 0,3597x1 ditambah 0,3018x2 dikurangi 0,2871x3 dikurangi dengan 0,244x4 dikurangi dengan 0,3349x5 dikurangi dengan 0,1108x6 ditambah 0,092x7 ditambah 0,7137x8. Begitupun sampai komponen utama ke-8 atau PC8. Dan komponen utama PC yang terbentuk untuk setiap lokasi adalah sebanyak 8 komponen sesuai dengan banyaknya variabel yang diamati dalam analisis komponen utama. Kemudian, setelah kita menguraikan matriks varians-covariance spasial, akan didapatkan nilai-nilai eigen untuk semua lokasi ditampilkan pada gambar untuk lokasi pertama sampai lokasi ke-27. Nah, dengan nilai-nilai eigen tersebut itu, kita dapat menghitung proporsi
proporsi kumulatif varians atau PKV yang akan digunakan sebagai penentu banyaknya komponen utama yang mampu menerangkan total varian data sekitar 70-80%. Nah, PKV sampai komponen utama kata itu dapat dihitung menggunakan persamaan proporsi kumulatif. Berikut merupakan perhitungan PKV untuk lokasi pertama, yaitu Kabupaten Bogor. Dengan PKV lokasi pertama pada komponen pertama, yaitu lambda 1 dibagi dengan sigma lambda I dikalikan dengan 100%, dengan menghasilkan nilai 52,6692%. Nah, sampai ke yang berikutnya, yaitu PKV untuk lokasi pertama sampai komponen ke-8, yaitu lambda 1 ditambah lambda 2 sampai lambda ke-8 dibagi dengan sigma lambda I dikalikan dengan 100%, sampai menghasilkan hasil 100%. Nah, berdasarkan perhitungan PKV pada slide sebelumnya, di sini ditampilkan nilai PKV pada 27 kabupaten dan kota, dan dapat dilihat bahwa nilai proporsi kumulatif varian PKV dari PC1 hingga PC3 yang tertera pada tabel itu berkisar hingga 80%. Oleh karena itu, komponen utama PC1 hingga PC3 itu dianggap komponen yang penting. Oleh karena itu, jumlah komponen utama yang dapat digunakan untuk mengganti variabel-variabel asli adalah 3 komponen utama, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Identifikasi koefisien loading terbesar pada PC1. Dapat dilihat, koefisien loading terbesar pada PC1 itu mempunyai koefisien loading rata-rata terbesar pada variabel X8, yaitu line-line pendapatan daerah, diikuti oleh variabel X1 atau pajak daerah, kemudian diikuti variabel X2 atau retribusi daerah, dan variabel X5 atau bagi hasil pajak. Namun, terdapat koefisien loading rata-rata terbesar pada variabel X7 yang diikuti dengan variabel X8. Koefisien loading terbesar dipilih pada komponen utama pertama PC1 karena PC1 mampu menggambarkan proporsi variansi terbesar dari komponen yang terbentuk dengan besar variansinya itu sekitar 50% dari data asli. Sehingga koefisien loading terbesar pada komponen utama pertama PC1 itu memberikan pengaruh yang besar pula terhadap sumber-sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Jadi koefisien loading terbesar pada komponen utama pertama PC1 dapat mewakili untuk menentukan kelompok yang berpengaruh dalam sumber-sumber pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat. Dan berdasarkan PC1 itu terdapat 4 kelompok variabel yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah, kabupaten, dan kota di Jawa Barat. 4 kelompok tersebut yaitu daerah-daerah yang mempunyai koefisien loading terbesar berasal dari variabel X8 diikuti oleh variabel X1 yang terdiri dari 7 daerah. Kemudian daerah-daerah yang mempunyai koefisien loading terbesar berasal dari variabel X8 diikuti dengan variabel X2 terdiri dari 8 daerah. Kemudian kelompok ketiga adalah daerah-daerah yang mempunyai koefisien loading terbesar berasal dari variabel X8 diikuti variabel X5 yang terdiri dari 6 daerah. Kemudian daerah-daerah yang mempunyai koefisien loading terbesar berasal dari variabel X7 diikuti variabel X8 terdiri dari 6 daerah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan GWPCA untuk data sumber-sumber pendapatan daerah di Jawa Barat tahun 2019 berdasarkan koefisien loading terbesar pada komponen utama pertama PC1 menghasilkan 4 kelompok besar yang berpengaruh dalam sumber-sumber pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Nah, kemudian variabel-variabel baru komponen utama yang dapat digantikan untuk mengganti variabel-variabel asli adalah 3 komponen utama pertama, yaitu PC1, PC2, dan PC3, dengan proporsi kumulatif varians yang mampu dijelaskan oleh ketiga komponen utama tersebut adalah sekitar 80%. Nah, dengan menggunakan koefisien loading terbesar dipilih pada komponen utama PC1, karena PC1 itu mampu menjelaskan varian sekitar 50% dari data asli. Terakhir adalah saran. Nah, saran yang dapat diberikan adalah pengkajian lebih lanjut mengenai masalah pendapatan daerah itu tidak hanya menggunakan model GWPCA saja, tetapi juga dapat digunakan model GWRR atau GPR agar dapat membandingkan metode mana sih yang lebih baik diterapkan pada data pendapatan daerah di Jawa Barat. Dan penelitian ini juga menggunakan pembobot di square kernel, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pembobot seperti pembobot Gaussian, eksponensial, atau trig cube pada data spasial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.